Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo dalam pembahasan materi IPS. Judulnya yaitu menghargai usaha kegiatan ekonomi orang lain. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ekonomi masing-masing orang berbeda. Kegiatan itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi yaitu menghasilkan sesuatu. Kalau distribusi, menyalurkan atau menyebarkan. Ya, menyalurkan atau menyebarkan. Biasanya dilakukan oleh para pedagang distribusi ya. Konsumsi yaitu menggunakan. Tiga-tiganya ini harus ada. Jika salah satu unsur di atas mengalami gangguan, maka kegiatan ekonomi akan terganggu semua. Misalnya ada produksi tahu, tapi tidak ada yang mau jualan tahu. Nah, produsennya akan repot menyalurkannya. Misalnya ada produksi tahu, ada yang jual tahu, nggak ada yang mau makan tahu, nanti akan bangkrut, tidak akan terjual. Misalnya ada penjual tahu, ada yang pengen makan tahu, tapi nggak ada yang bikin tahu, itu juga tidak akan jalan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus didukung oleh 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini harus saling mendukung dan saling menghargai. Contoh kegiatan produksi, menanam jagung, menanam kedelai, menanam apa saja namanya produksi. Terus membuat baju, membuat mainan, membuat gorengan itu namanya produksi. Mendirikan pabrik tahu, produksi, menghasilkan tahu. Pabrik tempe, pabrik roti, membuat gorengan, segala sesuatu yang membuat sesuatu, membuat barang, menghasilkan barang namanya produksi. Distribusi itu penyebaran. Yaitu terdiri dari penjual. Misalnya menjual baju, mendirikan pasar, itu distribusi ya. Menjual tahu, menjual ikan, toko roti, toko baju, pokoknya segala sesuatu yang menjual atau menyalurkan disebut distribusi. Konsumsi. Nah, konsumsi itu menggunakan. Misalnya membeli baju, membeli roti, ya untuk dimakan tentu saja ya. Makan di rumah makan, membeli motor. Kegiatan membeli atau menggunakan itu namanya kegiatan konsumsi. Nah, beberapa barang itu ada urutannya. Urutan tersedianya barang itu ya. Misalnya baju. Baju itu mula-mula ada petani menanam kapas. Terus kapas itu dipintal namanya, dibawa ke tempat pemintalan kapas, menghasilkan benang. Petani mungkin tidak bisa membuat benang, hanya bisa nanam, produksi kapas. Nah, nanti ada yang membuat benang, namanya pabrik pemintalan benang. Nah, itu namanya udah produksi juga, ini produksi juga. Habis itu udah jadi benang, diteruskan kegiatan menenun. Menenun itu kayak menganyam menggunakan mesin, itu namanya mengubah benang jadi kain, namanya menenun. Mengubah kapas jadi benang namanya memintal. Kemudian setelah jadi kain harus ada yang motong, ada yang jahit, jadilah baju. Jadi baju itu ada 5 langkah. Tanam kapas, pintal benang, tenun benang jadi kain, potong kain dan dijahit jadi baju. Sekarang misalnya tahu. Tahu dimulai dari petani kedelai menanam kedelai, produksi ya. Penjual kedelai, distribusi. Kedelai digiling dan cetak, produksi lagi. Penjual tahu di pasar, distribusi lagi. Pembuat tahu goreng, produksi lagi. Ya. Konsumen, nah ini konsumsi. Itu ya. Ini contoh tentang tahu. Baiklah, sampai sini dulu pembahasan kita tentang
menghargai usaha kegiatan ekonomi orang lain. Video ini sebaiknya disebarkan ke anak-anak lain yang tidak ikut les biar mereka juga tambah pintar. Sampai sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.